Oke, ini banyak ini ya, banyak statement bro yang mungkin agak sedikit saya juga harus bantai ya, tetapi bukan terkait dengan si Bom Bom dan Rudy. Ya karena Bukan penyaliban ya. Bro pernah mengatakan ya di sini, mungkin saya tunjukkan ya supaya bisa fair. Masalah hamba itu ya. Bukan, ini ya. Yang Jangan udah kelar berarti ikut-ikutin kata orang gitu loh. Karena banyak orang ngomong begini, saksi Yehova sesat gini-gini. Coba, itu kan kata orang gitu loh. Saya nggak ke gereja saksi Yehova loh. Saya tidak ke gereja saksi Yehova. Tetapi begitu mudahnya orang berkata saksi Yehova sesat. Kata orang kan, gitu loh. Apakah kamu sudah belajar? Misalnya nih, ada orang Oke ya. beda agama. Jadi itu statement bro terkait dengan saksi Yehova tuh sesat atau orang katanya. Baik. Menurut bro saksi Yehova tuh sesat atau enggak bro? Saya tidak berani mengatakan mereka sesat karena saya nggak tahu, belum belajar saya. Kalau saya pelajari pengajaran mereka, setelah saya pelajari baru saya bisa mengatakan sesuatu. Dan bukan hanya kepada saksi Yehova saja. Terhadap segala sesuatu itu harus kita uji. Karena di dalam Alkitab dikatakan, ujilah segala roh. Apakah dia itu berasal dari Tuhan atau tidak. Nah, apakah pantas kita menghakimi sesuatu tanpa kita mempelajari dulu atau hanya dengar dari orang saja? Coba silakan. Oke ya. Saya jawab dari Alkitab ya, bro ya. Jadi ini ada di Galatia 1 ayat 8 ya, karena saya biasanya pakai Alkitab ya. Di sini dikatakan apa? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kalau orang yang terkutuk ini sesat atau enggak bro? Sesat. Saksi Yehova ini mengajarkan, ini Kolose 1 ayat 15 ya kalau kita baca di sini. Ini kitab Saksi Yehova ya. Dia adalah cerminan Allah yang tidak kelihatan, dialah ciptaan yang pertama. Saksi Yehova ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Sesat nggak nih bro? Baik, gini, karena kita berdua ini kan bukan saksi Yehova, Anda bukan saksi Yehova, saya juga bukan saksi Yehova. Alangkah adilnya kalau kita mengundang orang yang dari saksi Yehova. Begitu, masa kita berdua sama-sama bukan saksi Yehova menghakimi mereka? Gini, mungkin adakah seorang saksi Yehova yang kita undang untuk klarifikasi pengajarannya? Gimana? Ya bebas, kalau saya sih sudah menyatakan dari Alkitab, Galatia 1 ayat 8 tadi, terkutuklah dia. Anda sudah terkutuk. Anda sudah terkutuk. Sekarang begini. Saksi Yehova itu tadi Anda sudah bilang sesat. Nah kan? Pertama-tama saya jawab begini. Saya tidak pernah mengatakan saksi Yehova itu sesat atau tidak sesat. Saya tidak mengatakan bahwa aliran ini sesat karena saya sendiri tidak pernah mempelajari ajaran mereka. Yang menjadi pertanyaan kita begini, apakah pantas kita menghakimi seseorang sementara seseorang tersebut tidak pernah bahkan sekalipun kita ajak bicara? Coba selama kita diskusi ini pernah nggak Bang Mata Pisau mengundang seorang saksi Yehova? Jadi gini Bang Edis, saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Ya ini ciptaan. Apakah saksi Yehova itu sesat? Orang saksi Yehovanya mana? Orang saksi Yehovanya mana? Saya sudah pernah diskusi dengan saksi Yehova, ya kan? Dia mengakui ini kitab mereka, Bro Edis. Tadi yang saya sudah tampilkan. Berdasarkan hal yang mereka katakan, Kolose 1 ayat 15, ya Yesus adalah ciptaan. Kalau Anda baca di Galatia 1 ayat 8, ya ini sudah dibilang terkutuk orang yang mengajarkan Injil yang berbeda. Saksi Yehova mengatakan Yesus itu ciptaan. Terkutuk atau tidak saksi Yehova ini? Baik. Oke, coba dibalik dulu. Ya, bentar. Oke. Jadi begini ya, Bang Mata Pisau. Pertama-tama kita kalau bicara sesat menyesatkan tuh harus hati-hati.
Saya sekalipun berbeda dengan orang-orang, saya jarang sekali mengatakan seseorang itu sesat. Gini, Ezra Soru pernah berkata, dia Ezra Soru yang sering diajak menjadi orang bertanya tentang Tritunggal, pengusung konsep Tritunggal dan lain sebagainya. Ezra Soru itu mengakui bahwa Yesus itu ciptaan. Tapi dia Tritunggal. Coba kalau nggak percaya tanya sama Ezra Soru. Deki nggak ada. Nah, ini makanya. Jadi jangan sembarangan mengatakan begitu, Pak. Jadi tidak ada buktinya juga. Deki Gadas, Ezra Soru, Muriwali, para pengusung Tritunggal ini menyatakan bahwa Yesus ciptaan. Yang dimaksud dengan Yesus ciptaan itu adalah manusia Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Oke, saya tanya dulu kepada Bang Mata Pisau. Menurut Bang Mata Pisau, Tuhan Yesus itu manusia juga enggak? Betul-betul dia manusia enggak? Iya, dia jelas. Kalau jadi manusia jelas dia dilahirkan. Oke. Menurut Anda, apakah tubuh Yesus yang manusia ini itu dibentuk di surga atau dibentuk dalam rahim? Dari rahim. Berarti berawal enggak? Berawal dari rahim. Oke, sesuatu yang berawal berarti dia punya masa. Ada masa di mana dia tidak ada. Setuju nggak? Yesus itu sebelum yang namanya dia lahir, dia ada di kandungan. Itu malaikat sudah berkata, engkau begini, akan melahirkan. Sebentar, supaya aku jelaskan, jangan sampai dibilang berawal ini adalah ciptaan. Ketika waktu dikatakan ini belum ada nih, malaikat sudah menyampaikan kepada yang namanya Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus Kristus. Artinya sebelum itu terjadi, malaikat sudah ngasih tahu. Apakah berawal dari situ? Berawalnya dari situ, tetapi kata Yesus Kristus itu sudah ada. Betul. Baik. Yang saya maksudkan begini, Bang Mata Pisau. Makanya supaya kita itu nggak salah paham, tuh gini loh. Kita itu harus benar-benar ngerti apa yang dimaksudkan oleh seseorang. Gitu. Makanya dalam beberapa hal saya itu setuju dengan Deki Gadas, dengan MYM, dengan Ezra Soru. Ketika dia menjelaskan bahwa yang namanya daging, tubuh dan daging dan tulang Yesus itu berawal. Karena tidak dibentuk di surga, tetapi dibentuk di dalam rahim. Kita pelan-pelan ya, pelan-pelan. Menurut sebentar. Karena begini Bang Mata Pisau, ada orang Kristen yang mengaku Tritunggal, tetapi dia itu bukan Tritunggal, dia itu punya paham doketisme, dia punya paham yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Ini yang bahaya. Ini paham ini. Kalau pahamnya ya sejak semula ya, kalau SSY ini Saksi Yehova ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah makanya dalam Kolose 1 ayat 15 ini adalah ciptaan pertama. Ya, ciptaan pertama sebelum dunia yang dijadikan awal itu, yang diciptakan duluan itu adalah Yesus Kristus. Malaikat itu mungkin terjemahan bahasa Indonesia aja, bro. Itu mungkin terjemahan bahasa Indonesia. Saya tidak sedang membela Saksi Yehova. Gini saja, saya nggak mau mewakili Saksi Yehova karena saya bukan Saksi Yehova. Bisa jadi mereka ini sesat nih pemahamannya, salah. Bisa jadi benar. Makanya saya tidak mau menyimpulkan atau ikut-ikutan dengan orang banyak. Bukan, saya gini, ini kan Saksi Yehova ini ya punya kitab sendiri, bro. Ya, semua kitab Saksi Yehova ini mereka tidak menganggap Roh Kudus, ya, tidak pernah mengetahui tentang Roh Kudus. Nah, bisa kalau jadi di dalam pemahaman mereka salah, bisa jadi. Cuman alangkah fairnya kalau kita undang mereka gitu loh. Kira-kira etis nggak gini, Bang Bro Mata Pisau, gini bro, etis nggak? Kalau 5 orang mengatakan Anda sesat, tapi Anda sendiri nggak pernah berjumpa dengan mereka, kan nggak etis kan? Betul nggak? Iya, saya sudah bertemu dengan beberapa Saksi Yehova ya kalau di rumah. Saya belum pernah.
Nah, Mungkin jelas. ada seorang saksi Yehova datang ke sini berdebat dulu dengan saya, biar saya bisa mengambil satu kesimpulan terhadap apa yang dipahami oleh mereka. Coba kalau Iya. ada seorang saksi Yehova yang naik ke sini, mungkin bisa diskusi dengan saya berani mengatakan sesuatu terhadap mereka. Karena saya belum pernah, saya belum tahu. Bahkan saya nggak tahu saksi Yehova itu apa. Nggak tahu saya. Setahu saya saksi Yehova itu, setahu saya ya, mereka itu orang-orang yang menyebarkan Injil dari pintu ke pintu. Saya beberapa kali ketemu dengan mereka, orangnya baik-baik, orangnya bagus-bagus. Ya, kalau yang saya sampaikan ini adalah kebenaran dari Alkitab. Artinya Tritunggal ini sudah jelas ya, kalau Alkitab ini menjelaskan tentang ketritunggalan. Ya. Sekalipun tidak ada Tapi kata satu-satu, Tritunggal, bro. Bapa, Jangan Putra. satu-satu, bro, karena Iya. Sebentar, kan- saya jelaskan dulu supaya Silakan. kita tahu bahwa Injil yang kita pakai ini dalam Alkitab Sabda itu mengajarkan sangat jelas tentang ketritunggalan, kesetaraan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau saksi Yehova, mereka penganut Allah tunggal, Allah yang tidak mengakui Yesus itu dengan kesetaraan dengan Bapa, kesetaraan antara Yesus dengan Bapa. Jadi mereka itu memakai Injil yang berbeda, dan kalau ada orang yang membaca tentang Injil yang berbeda, mereka tetap dikatakan sangat jelas ya bahwa mereka adalah sesat, terkutuk. Galatia 1 ayat 8 ini sudah sangat jelas. Baik, Ya, tanggapi silakan. dulu ya. Silakan. Begini, bro, saya setuju bahwa kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain daripada yang diberitakan oleh para rasul, itu memanglah adalah Injil neraka, Injil yang berasal atau Injil palsu. Saya setuju. Tetapi untuk mengatakan bahwa saksi Yehova, bukan cuma saksi Yehova, bahwa Kristen sekte ini, ortodoks lah bla bla, membawa pengajaran Injil yang lain, jangan buru-buru. Jangan buru-buru mengatakan begitu. Sebaiknya diadakan dulu diskusi. Jangan-jangan hanya sebuah kesalahpahaman. Inilah yang membuat sesama Kristen itu banyak berdebat dan banyak bertikai pada zaman dulu. Begini, dulu kita harus berkaca kepada sejarah kita, sejarah agama kita yang penuh air mata. Ada konflik yang sangat parah, bahkan sampai bunuh-bunuhan antara Kristen dengan Katolik. Zaman-zaman indulgensi, tahu? Ya, saya kira itu Salah. indulgensi itu kan pembelian terhadap dosa kan, jadi adalah pembelian terhadap dosa. Tapi kita nggak melebar, Bro Edis. Kita Ya, lebih maksud saya begini, fokus maksud saya, kepada- saya kasih contoh gini. Saya kasih contoh tentang bagaimana biasanya ini kita harus ya. Saya kasih kuncinya gini. Mau percaya mau enggak? Gini. Jadi banyak oknum-oknum, saya tidak bilang semua ya. Banyak oknum-oknum petinggi-petinggi gereja itu mereka itu adalah hamba uang. kita harus tidak bicara itu personal. Sebentar, biar saya selesaikan dulu. Nanti gantian ngomongnya. Gini, Baik. para pemuka-pemuka agama yang mereka ini hamba uang, biasanya mereka itu akan melakukan framing kepada jemaat. Jangan gereja di sini karena sesat. Nah, dengan modal sedikit itu saja, itu membuat mereka tidak mau ke gereja sebelah karena nanti takut perpuluhan berkurang. Kita harus akui itu. Tetapi banyak juga hamba Tuhan yang betul-betul dia melayani Tuhan dengan tulus, bukan dengan motivasi hamba uang. Makanya saya mengatakan begini, coba sebelum ngomong sesuatu itu sesat, diperiksa dulu dengan sesama. Jangan hanya ikut-ikutan aja. Latah kita mengatakan sesuatu sesat tanpa memeriksa. Terus kita ke esensi. Gini bro, kalau kita ngomong masalah ketidaksetaraan, itu ada. Kesetaraan juga ada. Jadi kalau kita mau ngomong antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ada kesetaraan, ada ketidaksetaraan loh. Coba, tolong bukakan. Apakah Bapa dengan Putra itu setara? Ya setara dan tidak setara. Jawabannya itu dua-duanya benar. Makanya jangan buru-buru mengatakan sesat. Coba ya. Silakan. Makanya kita itu harus paham betul-betul bahwa Yesus itu sungguh-sungguh, Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh manusia.
Nah, ya. Coba tolong bukakan 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Kita diskusi internal Kristen ya teman-teman ya. Biar 1 orang Korintus 11 Kristen ayat yang nggak ketiga. saling ribut bidat membidatkan. Ya. Supaya kita ini bersatu gitu loh, bukan saling bidat membidatkan. Ya, tetapi 1 aku mau itu. Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3, coba dibacakan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kenapa dari tiap-tiap laki-laki Kepala, ialah, bukan kenapa. Kepala, coba ulang lagi Bang. oh iya, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah kepala dari Kristus ialah Allah. Oke, saya bacakan pelan-pelan ya, saya bacakan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Coba, jelas nggak di situ dikatakan kepala daripada Sang Kristus, Sang Mesias adalah Allah? Ya, jelas di sini. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang subordinasi, kepala mengepalai, itu ada Bang, ada. Jangan buru-buru mengatakan kalau ada orang mengatakan bahwa Yesus, Bapa kepala dari Yesus itu sesat. Bukan. Contoh nih, kepala dari perempuan siapa? Kepala dari perempuan laki-laki. Apakah saya jelaskan laki-laki ya. dan perempuan? Sebentar. Apakah perempuan dan laki-laki setara? Setara. Tetapi dalam hal tertentu hakikatnya sama, perempuan dan laki-laki itu sama. Tetapi kepala dari perempuan itu adalah laki-laki. Begitu. Dan kepala daripada Sang Mesias atau Kristus adalah Bapa di surga. Jadi ada ketidaksetaraan, ada kesetaraan. Silakan. Jadi kalau kita lihat ya, kita jadi saling melengkapi terkait dengan hal kepala ini. Kita kalau di sini belajar tentang bagaimana supaya ada yang namanya kepala. Yesus itu kan sudah menjadi tubuh kita. Ketika waktu dia menjadi manusia, dia itu menganggap kita itu sebagai setara dengan dia. Padahal dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, dalam fungsinya, ini jabatan fungsi, bro. Ya, jadi kalau tentang hal kepala dari Kristus, bukan berarti bahwa Yesus ini tidak setara dengan Allah, tetapi dia mau tunduk. Betul, Kan saya seperti sepakat dengan itu, Bang. Cuman statement yang mengatakan bahwa ada hierarki, ada kepala daripada Sang Mesias, itu juga jangan buru-buru disesatkan, gitu loh. Saya ini mengajarkan supaya apa? Jangan kita ini buru-buru menyesatkan sesama umat Tuhan, gitu loh. Jadi kalau kita tahu bahwa Yesus itu selalu merendahkan dirinya, bro. Saya sudah sering baca ya, dan bawain juga Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ya. Walaupun dalam kesetaraannya, ya ini kalau kita baca ya, kita bukain aja lah. Filipi 2 ayat 8 ini selalu ya di bawah ya. Bukain ya. Ini ya. Jadi Yesus itu dalam kesetaraannya jelas ya. Kalau ini dia selalu mengatakan bahwa dia itu harus yang namanya menjadi manusia, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah Bapa ya, sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, Oke, jadi baik, kita ambil satu poin ya. Poinnya gini, bro. Yesus dalam ketaatannya apapun itu, dia selalu tunduk kepada Allah. Makanya Allah itu sangat meninggikan dia. Ya, Sampai apakah sekarang,
Jelas, Allah sampai sekarang meninggikan Sekarang Yesus. apakah Tuhan Yesus masih tunduk kepada Bapa? Tentu saja kalau yang namanya dalam hal fungsinya, Nah. dia tidak begini. Dia tunduk, tetapi bukan Allah. Ada koordinat antara Allah yang memang di bawah dia, di atas dia tidak ada. Ya, dia Ya, memang mau makanya- tunduk. Bukan yang namanya Allah itu bilang bahwa Yesus harus tunduk. Tidak. Dia yang mau tunduk. Contohnya kita berdua, bro. Ya. Anda sebagai seorang manusia, contohnya saya hormati Anda lah. Ketika Anda bilang tolong ambilkan gelas. Saya memang itu tidak ada yang namanya mau untuk menundukkan diri, tidak. Saya mau membantu Anda. Contohnya seperti itu. Makanya karena kasih, bro. Sejak semula itu karena kasih. Bukan karena ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ya. Jadi dia tunduk, menundukkan diri, bukan Allah menundukkan dia, tidak. Iya, makanya Silakan. saya bilang ini kan sebenarnya soal komunikasi bahasa saja yang tidak saling memahami. Maksud saya begini, yang saya katakan itu janganlah buru-buru mengatakan kalau orang mengatakan demikian itu sesat. Diperiksa dulu. Contoh ya, contoh. Kalau ada seseorang mengatakan begini, Tuhan Yesus sampai sekarang itu melakukan apa yang disuruh oleh Bapa di sorga. Bahkan Tidak. nanti Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia, ya kan? Tujuannya apa? Coba diulangi lagi tadi, bro. Biar kita ulangi lagi, coba yang tadi. Supaya apa? Coba segala yang di langit, coba balik lagi, coba. Yang mana? Yang Filipi supaya segala yang di langit dan di bumi, coba. Apa Nanti ini? itu akan kita sinkronkan dengan ayat ini ya. Silakan. Coba yang tadi baca lagi, coba. Ini Supaya supaya dalam nama Yesus Mm-mm. bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Coba, pertanyaan saya begini. Mm. Apakah Bapa di surga bertekuk lutut kepada Yesus? Kalau dibilang bertekuk lutut, tentu saja sudah memberikan kemuliaan kepadanya dengan memanggil Tuhan. Apakah itu bertekuk lutut? Tidak. Tetapi semuanya itu dalam satu kesatuan itu. Tentang kasih. Ini relasi kasih ya. Allah itu kasih. Bukan ada yang namanya bertekuk lutut. Bukan ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Tidak. Bapa menghargai anak, anak menghargai Bapa. Jadi tidak ada yang namanya saling di sini lebih tinggi, lebih rendah. Tetapi mereka saling namanya menghormati, menghargai. Itulah kesetaraannya. Makanya Allah sangat meninggikan dia. Ya, Baik. itu. Boleh saya jawab? Silakan. Baik. Mungkin yang bro maksud itu kurang tepat. Pemahaman ini kalau kali ini saya berani mengatakan apa yang bro maksud itu kurang tepat. Coba ya baca ini. Mm. Coba ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-27. Sebenarnya itu ini loh, biar kita nggak bercakar-cakaran ini di sini terus. Itu sudah dijelaskan dengan baik. Apa sih maksudnya Bapa di surga itu menyerahkan, menjadikan Yesus sebagai raja, menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Maksudnya itu biar ngapa gitu loh. Nih, 1 Korintus 15 ayat yang ke-27 dan 28. Ya, Oke. biar kita nggak debat kusir terus nih. Sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus. Oke. Banyak orang Muslim berkata Rasul Paulus mengajarkan ini. Enggak, justru Rasul Paulus itu mengajarkan Tritunggal yang ketat. Nah, tetapi 27-nya berarti satu orang aja. Satu orang Ya, nampilkan. silakan. Oke, satu orang nampilkan, satu orang balik kamera sebentar. Saya balik dulu kamera saya. Oke. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nya di sini dua orang loh. Ya. Segala sesuatu telah ditaklukkan. Nya di yang pertama ini merujuk kepada Bapa di surga. Siapa yang menaklukkan di bawah kaki Yesus, yaitu Bapa di surga. Sekali lagi, saya bacakan. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di surga di bawah kaki Kristus. Karena pakainya di sini, saya gantinya yang dimaksud di sini siapa ya?
Karena segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di surga di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu, itu ada tanda quote and quote itu, tanda kutip tuh. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, yaitu Bapa di sorga yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Oke, itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi kalau kita buka Filipi tadi, itu sinkron dengan ayat ini. Segala sesuatu di langit dan di bumi itu akan ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Tetapi Bapa di surga tidak termasuk di situ karena dia kepala daripada Yesus itu sendiri. Lalu di ayat 27, agak naik ke atas. Kalau teman-teman dari tetangga sebelah mendengar pengajaran Kristen, pasti mereka jadi orang Kristen. Kalau mereka dengar ajaran Kristen yang benar, pasti mereka jadi Kristen. Oke, silakan. 28-nya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri, yaitu Yesus, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah kaki dia, Sang Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu itu di bawahnya, di bawah Yesus. Supaya apa? Supaya Allah Bapa di surga menjadi semua di dalam semua. Jadi itulah fungsinya Bapa di surga menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Oke, saya jawab ya. Yesus dijadikan sebagai Tuhan oleh Bapa di surga, dijadikan sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai majikan, supaya semua orang ditunduk jadi milik Yesus. Nah, ketika Yesus melaksanakan segala perintah ini, maka Yesus sendiri akan membawa kembali sang pemerintahan itu kepada Bapa di surga. Demikianlah Allah menjadi semua di atas semua. Makanya Yesus itu adalah Tuhan kita. Yesus adalah Tuhan untuk siapa? Untuk kemuliaan Bapa di surga. Gitu loh maksudnya. Jadi ini ya, apakah ini Yesus lebih rendah daripada Bapa? Kan tidak. Kalau di sini bukan Yesus ditaklukkan oleh Bapa, Yesus mau menaklukkan diri. Inilah Yesus itu sebagai yang namanya ketaatan. Dia selalu merendahkan dirinya, walaupun dalam kesetaraannya dia tetap yang namanya taat kepada Bapa. Itu relasi kasih. Bapa mengasihi aku sebelum dunia ada. Makanya Yesus tidak ditaklukkan Bapa. Yesus menaklukkan diri di bawah dia. Betul, saya setuju dengan itu. Nah, kalau begitu apakah Yesus lebih rendah? Tidak. Yesus itu sudah, ini jelas ya. Makanya Bapa sangat menghormati dia di dalam Ibrani 1 ayat 10. Di sini dikatakan apa? Ya, kalau kita lihat Bapa juga menghormati Yesus. Nih, tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterus dan selamanya. Ini dia Allah Bapa yang berkata. Makanya Yesus itu ketika waktu merendahkan dirinya, Yesus tetap diberikan tahta. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterus dan selamanya. Apakah hilang? Tidak. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Itulah Allahmu mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, ini Allah Bapa memanggil Yesus Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Artinya di dalam Ibrani ini Allah justru yang namanya Yesus mau untuk merendahkan dirinya, tetapi tahta kerajaan Yesus itu selalu untuk selamanya. Jadi itulah yang namanya relasi kasih. Bapa menghormati anak, anak menghormati Bapa, Bapa menghargai anak. Itulah semua sejak semula Allah itu adalah kasih. Karena hal seperti ini Yesus selalu taat kepada Bapa, Bapa selalu memberikan kemuliaan kepada Yesus. Ya, apa yang terjadi itulah tentang kesetaraan. Tetapi tentang fungsi, Bapa sebagai sang sumber, Yesus sebagai jalan firman-Nya kita semua, Roh Kudus sebagai penuntun. Jadi itulah yang dinamakan kesetaraan Allah. Terkait dengan fungsinya, ya Bapa tetap sebagai sang sumber, Yesus sebagai firman, dan Roh Kudus sebagai penuntun.
Memang kalau ada yang nggak ngerti, sebentar. Kalau ada yang nggak ngerti, memang ruwet. Tetapi itulah Allah yang kasih itu. Kalau seandainya ada yang lebih tinggi, lebih rendah, maka itu bukan kasih. Itu sudah ada subordinat. Allah itu bukan lagi kasih. Oke? Silakan. Baik, kita harus ngerti dulu nih apa pengertian subordinat. Kadang-kadang orang banyak ngomong subordinat tapi nggak ngerti apa subordinat. Subordinat itu artinya membawahi. Di dalam bahasa Inggris subordinate itu artinya membawahi. Contoh, kalau saya mengepalai sesuatu rumah, berarti ada yang saya bawahi atau atasi. Ada sesuatu di bawah saya, begitu. Itu maksudnya subordinasi itu. Nah, subordinasi di dalam Alkitab itu jelas ada. Di mana subordinasi itu? Di ayat yang tadi saya tunjukkan, bahwa kepala daripada Mesias atau Kristus itu adalah Allah. Itu udah jelas subordinasi. Tetapi kesetaraan itu juga ada. Ya, kesetaraan antara Sang Allah, Sang Firman dan Roh Kudus itu ada. Cuman yang saya sesalkan tuh begini. Kenapa sih kita ini ributnya masalah itu? Tadi kan Bang Mata Pisau sudah bilang, memang ribet. Makanya sering kan saya bilang, makanya saya ngomong begini, saya itu teman-teman, fokus saya itu adalah tetangga sebelah. Kalau saya lagi ngomong sama tetangga sebelah, saya menggunakan bahasa-bahasa yang sama mereka itu mudah diterima, begitu loh. Kan ada level-levelnya, begini loh Mata Pisau. Injil kita itu ada 4. Ya. 3 Injil sinopsis itu, Matius, Markus, Lukas, itu berbicara tentang Yesus Sang Anak Manusia. Yesus Sang Mesias. Cuman 1 Injil yang berbicara mengenai Yesus Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi ada 3 di depan ini yang terus-menerus berbicara tentang Yesus Sang Manusia. Mengajarkan Yesus Sang Manusia itu nggak salah. Kapasitasnya baru orang sampai situ dulu. Nanti ada level berikutnya. Siapa sebenarnya Yesus Sang Manusia ini? Kan begitu, ada tahap-tahapnya. Makanya saya kalau menjelaskan itu nurut tangga dulu, tangga 1, tangga 2, tangga 3. Jangan langsung kita kasih ke tangga 6. Nanti yang ada pusing sendiri. Baik. Begitu. Makanya kan saya punya metode cara saya sendiri begitu. Hendaknya kita saling menghargai metode kita masing-masing. Terus kemudian yang kedua, saya sering ini bilang sebentar, sedikit aja, Bro. Ini sedikit, habis itu ditanggapi. Sedikit aja. Silakan. Gini. Masa iya sih? Misalnya nih, saya bikin bercanda, kita bercanda aja bro ya. Gini, nanti waktu ada panitia masuk surga, ini umpama ya, kita menghayal-hayal. Misalnya ada panitia masuk surga, dipanggil, Udin misalnya, atau Budi. Menurut Anda nih, menurut Bang Mata Pisau nih, yang dilihat nanti kalau ujian masuk surga, apakah seseorang itu melakukan firman Tuhan atau membahas hal-hal yang kayak begini-begini? Contoh, Budi, ya setara atau enggak? Enggak tahu, neraka. Atau Budi, ada kesetaraan enggak? Oh, setara, surga. Bukan karena itu loh. Keselamatan itu bukan karena hal-hal seperti itu. Itu namanya ujian masuk sekolah teologi. Yang saya konsentrasikan itu adalah supaya kita itu mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan Yesus dengan cara melakukan firman Tuhan. Contoh, Budi, apakah kamu membalas si Udin yang berbuat jahat kepada kamu? Oh enggak, saya tetap mengasihi dia. Itu fokus kita ke situ loh. Bukan soal setara atau tidak setara. Masalah setara atau tidak setara, itu bukan sesuatu yang menentukan keselamatan itu. Oke, itu jawab, dalam ya. versi saya. Silakan. Oke. Jadi kalau tentang yang namanya kesetaraan atau tidak ya, jelas kalau saya sudah katakan bahwa saya tegas menyatakan bahwa saksi Yehova itu sesat. Karena tidak ada kesetaraan di dalam Alkitab. Mereka menyebut bahwa Yesus itu hanya sekedar Tuhan. Ya, bukan Tuhan, ya. Dan kalau kita membaca ini tentang yang namanya Saya harus catat ya, biar saya tanggapi satu-satu ya. Baik. Terkait dengan ini ya, tadi Bang Edis juga udah mengatakan ya bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul
dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita, ya, ini kita yang berasal dari Allah, kita yang mengetahui tentang Allah. Setiap roh yang mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai anak manusia berasal dari Allah. Jadi kalau roh yang percaya bahwa Yesus itu berasal dari Allah, kita adalah anak-anak Allah. Sedangkan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ia sudah berada di dalam dunia. Ya, jadi saya jelas dengan katakan bahwa orang-orang yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak berasal dari Allah, Yesus adalah ciptaan, itu roh-roh antikristus. Jadi tidak ada yang dikatakan lain lagi. Roh antikristus apakah penyesat? Sesat, neraka mereka. Ya. Jadi kalau yang saya sampaikan ini berdasarkan dalil-dalil Alkitab. Sekali lagi Galatia 1 ayat 8, terkutuklah orang yang memberitakan injil-injil palsu, ya. Jadi jangan kita melihat segala sesuatu itu apakah tentang yang namanya keselamatan. Tidak. Tuhan bilang juga tidak ada orang yang dapat selamat ketika panggil-panggil Yesus Tuhan. Ya, tidak seperti itu. Tetapi sekalipun, ya, seorang malaikat surga, kami atau seorang malaikat surga, para rasul mengatakan, tetapi sekalipun, ya, kami atau seorang malaikat surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi itu teman-teman, ya, konteksnya saya ingin supaya kita tahu bahwa tidak ada Injil-Injil lain selain yang diberitakan Injil yang sebenarnya ini, Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, memang tidak disampaikan secara tertulis, tetapi konsep supaya tentang kita mengetahui tentang kesetaraan Allah. Prinsip Allah itu kasih, kudus, dan adil. Kalau seandainya ada yang lebih tinggi daripada yang namanya lebih tinggi, lebih rendah, maka itu bukan kasih, itu relasi monarki. Apa yang ada itu Allah itu kasih. Bapa mengasihi aku sebelum dunia ada. Apa yang disampaikan tentang Allah pasti punya prinsip. Makanya Ibrani 5 ayat 12 kita katakan, ya. Jadi kalau kita baca, ya, ini tentang yang namanya pengajaran teman-teman supaya jangan sampai murtad, ya. Baik. Ya, sebentar ya. Apa-apa ya, nanti satu-satu tadi nggak apa-apa. Ya. Ini diskusi bagus, ini diskusi yang membangun ini. Jadi yang Kristen jangan menganggap ini sesuatu yang negatif, ya, tapi ini kita anggap sesuatu pembelajaran. Ini makanya pendalaman Alkitab nih, ya. Baik. Udah selesai, Jadi bro? Kalau belum selesai, sebentar, saya baca ini ya. Ini peringatan supaya jangan murtad, bro. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Ya, sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa yang memerlukan susu, ia tidak memahami tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi poinnya seperti ini. Kita akan membedakan antara yang baik dengan yang jahat, yang benar dan yang tidak benar itu, karena kita mengetahui, Bro Edis. Makanya saya sampaikan ini dengan dalil bahwa apa yang dilakukan oleh saksi Yehova itu adalah memprintir Alkitab kami, kemudian dia membuat kitab baru dengan mengatakan Yesus adalah ciptaan. Ya, makanya saya katakan kalau Edis mungkin Bang Edis kurang belajar yang namanya saksi Yehova, saya di sini menyatakan kalau memang ada saksi Yehova yang mau naik, ayo kita debat, kita diskusi. Mungkin Bang Edis kasih tempat, kasih waktu, kita diskusi. Tapi saya dengan jelas menyatakan saksi Yehova itu sesat. Oke, demikian. Saya belum bisa mengatakan satu sesat atau enggak karena saya belum pernah ketemu orangnya. Suatu saat mungkin saya ajak berdebat ada orang saksi Yehova. Gini, saya tanggapi satu persatu ya. Poin pertama tadi saksi Yehova sesat masuk neraka karena mengatakan Yesus ciptaan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, bukan hanya saksi Yehova saja yang menurut Bang Mata Pisau itu sesat. Contoh orang-orang Wanes yang mengatakan Yesus adalah Bapa di surga sendiri juga sesat, betul ya? Ya pasti itu adalah suatu hal yang namanya bidat. Karena tidak mungkin yang tidak percaya anak manusia pasti otomatis dia bidat. Baik. Kan. Silakan. Baik. Tapi sudut pandang saya beda, bro. Gini, bro.
tingkat pemahaman seseorang itu beda-beda. Dan bukan karena tingkat pemahaman yang beda-beda seperti itu orang dilemparkan ke neraka. Ini ya, mungkin Mikana dengar. Sekalipun saya sering ketawa ngelihat Mikana, sekalipun saya mengatakan bahwa pengajaran Mikana itu miring karena Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, saya tidak mengatakan bahwa orang-orang seperti Mikana itu masuk neraka. Tidak. Kenapa? Karena dia memahaminya baru sebatas itu. Seperti yang saya bilang tadi loh. Saya bilang tadi begini. Contoh ada seseorang nih. Taruhlah Mikana. Mikana, mudah-mudahan dia bisa naik sini nih. Ya, kita ketawain dulu dia lah biar kita nggak bercanda ya, biar kita nggak usah terlalu serius. Jangan ya. terlalu serius. Ini. Contoh. Ada seseorang namanya Mikana. Mikana ini sangat mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Dia berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, kasihilah sesamamu manusia, walaupun dia disakiti, tidak membalas dan lain sebagainya. Dia tetap memberi pengampunan dan lain sebagainya. Tapi dia bilang, ya Bapa di surga itu adalah Yesus sendiri. Menurut saya dia akan tetap diselamatkan. Bukan karena dia menganggap dia itu cuman mengajarkan sesuatu yang tidak tepat. Karena dia mengajarkan bahwa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Makanya itu membuat tetangga sebelah itu jadi tertawa begitu. Tetapi di dalam sudut pandang firman Tuhan, dia akan tetap dibenarkan. Makanya saya bikin tadi perumpamaan begini. Misalnya di sidang masuk surga, Yesus berdoa kepada dirinya sendiri atau dia berdoa kepada Bapa di surga? Bukan itu fokusnya. Fokusnya itu adalah apakah dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, terus kita bahas saksi Yehova nih. Misal benar karena saya belum tahu ya. Misal benar saksi Yehova berkata bahwa Yesus adalah ciptaan yang pertama. Tetapi orang tersebut melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Dia mengasihi sesama manusia, dia tidak melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi dia berkata Yesus ciptaan. Menurut saya dia akan tetap diselamatkan. Karena seperti saya bilang tadi, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Atau bukan orang yang berkata Yesus bukan ciptaan. Masa masuk surga Yesus ciptaan atau bukan? Bukan ciptaan. Surga. Sekalipun dia kerjanya main kopro, ngadu judi ayam sabung, ya bukan itu. Makanya saya sering bilang fokus kita itu bukan soal yang begitu-begitu. Memang hal-hal seperti itu kita harus akui Bang Mata Pisau. Ada misteri-misteri yang kita tidak tahu. Gitu loh. Kalau Mikana hanya memahami berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Dia berdoa kepada roh keilahiannya, kan itu yang sering kita dengar. Ya dia karena baca barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Ya pahamnya segitu baru sampai itulah. Jangan dikatakan dia masuk neraka. Oke. Mungkin hanya dikatakan dia tidak memahami dengan utuh. Itu saja. Jadi seperti itu. Terus yang kedua. Terus satu-satu ya bro ya biar kita semua bahas nih. Terus mengenai tanggapan, mereka mengatakan Yesus itu hanya Tuhan saja, bukan Tuhan. Ah, ini juga bro yang salah paham di sini. Baik bro, gini bro. Tuhan dengan Tuhan itu sama bro. Cuman kenapa orang masih beda-bedakan? Coba saya minta tolong kita sekarang pakai ayat ya. Kalau tadi kita hanya sekedar coba bukakan dulu, biar saya aja yang tampil kamera ya. Okay. Yohanes pasal keempat. Yohanes pasal 4. Iya, percakapan antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Kata Tuhan itu dengan Tuhan itu sama aja sebenarnya. Itu nggak ada bedanya itu. Sama dengan saya tahu, saya nggak tahu, sama itu. Pahit, sama itu. Gimana rasanya? Pahit. Oh bukan pahit, tapi pahit. Ya sama aja pahit sama pahit, gitu loh. Oke, coba. Percakapan dengan perempuan Samaria. Saya yang bacakan ya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Terus?
Terus meskipun Yesus sendiri sebenarnya tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yehuda dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Terus Oke. 8. Di situ 8. Ini kan. Berapa Naik ke tadi? atas lagi, naik lagi. Nah, di situ 6 ya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Ketika itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Bro, ini kalau kita ngomong sama tetangga sebelah, mereka ketawa. Tuhan kok letih katanya. Karena mereka nggak tahu sama, mohon maaf nih bro. Sama seperti bro yang mungkin nggak tahu karena kata Tuhan dengan Tuhan itu kata yang sama. Saya tunjukkan Berbeda. selanjutnya. Ya, oke. Silakan. Baik. Nanti saya akan buktikan bahwa itu kata yang sama. Baik. Oke. Terus, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi Tuhan Yesus seorang diri di situ, ketemu dengan perempuan Samaria. Terus bro, 9-nya? 9-nya? Terus? Oke. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masa engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya. Terus, jikalau engkau tahu karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan telah memberikan kepadamu air yang hidup. Terus 11. Nah ini bro, di sini saya mulai nih. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Bro, saya tanya dulu bro. Menurut Anda nih, ini perjumpaan yang pertama atau perjumpaan yang kesekian kalinya antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus? Ini pertanyaannya pertemuan pertama atau pertemuan beberapa kali gitu? Iya. Saya kurang paham kalau itu. Silakan. Baik, saya jawab ya, itu perjumpaan pertama kali. Karena baru pertama kali inilah perempuan Samaria itu melihat Yesus. Bahkan dia nggak kenal Yesus itu siapa. Dia cuma kenal dia sebagai seorang Yahudi yang di situ minta air karena dia kebetulan lagi timba. Dan Tuhan Yesus nggak bawa timba di situ. Nah, pertanyaan saya, dari mana ini perempuan tahu kalau Yesus itu Tuhan? Karena dipanggil Tuhan dia. Coba. Kalau pertemuan pertama ini dia memang tidak tahu dan dia memanggil Tuhan dengan Kok bisa sebutan dia kata panggil Tuhan. Iya, kalau Anda ini penulisannya kan Kurios selalu dengan kata Lord, ya kan? Tetapi bukan berarti ini Mister di sini, ya kan? Ngerti nggak? Maksudnya memang dia tahu dia akan menyebut kata Tuhan. Tetapi kalau kita baca di sini juga, Bro Edis, ya dalam Alkitab itu, kalau Anda mengatakan hanya Tuhan sama dengan Tuhan, di Kejadian 4 ini juga mengatakan 2 ayat 4 ya. Ini ya. Demikianlah riwayat bumi diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau kata Tuhan itu jelas ya untuk suatu hal yang namanya pencipta. Semua yang disampaikan ini di dalam Alkitab memfokuskan kata Tuhan itu kepada yang namanya Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Tidak sama kalau Tuhan itu jelas hanya untuk dari manusia kepada manusia yang lain, tuan dan budak. Sedangkan kalau yang namanya Tuhan itu ada digambarkan di dalam Alkitab ini adalah pencipta langit dan bumi. Yesus apakah pencipta langit dan bumi? Nih, kalau di
hal yang namanya ditranslate seperti ini supaya mengerti bahwa ini tentang yang namanya ketuhanan Yesus untuk disampaikan aja bahwa ini dia memanggil Yesus. Gini bro, maksud saya begini bro. Kan perempuan itu baru pertama kali nih. Makanya saya sering bilang begini. Kata Tuhan tuh sebenarnya nggak ada dalam Alkitab kita. Karena Alkitab kita itu bukan bahasa Indonesia aslinya ditulis bro. Dan perempuan itu pasti tidak manggil Tuhan. Karena dia nggak bahasa Indonesia. Iya Perempuan betul. itu Tetapi bro. Tetapi Perempuan dalam Samaria hal itu. dalam hal penciptaan, apakah Tuhan itu pencipta langit dan bumi? Bukan, tadi kan bro kan membahas begini, saksi Yehova sesat karena bilang Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Saya bilang, saya nggak membela saksi Yehova, bahkan saya nanti di sini kalau ada saksi Yehova naik mungkin saya berdebat dengan dia. Kata Tuhan dengan Tuhan itu kata yang sama bro. Dan inilah yang sering dipermasalahkan yang menjadi sumber perdebatan kita dengan tetangga sebelah. Makanya kembali lagi saya tanya tadi. Itu perempuan kan baru pertama kali ketemu dengan Tuhan Yesus. Kok bisa-bisanya dia bilang Tuhan? Jadi, dari mana dia tahu sebentar. kalau Yesus Tuhan? Sebentar Gitu bro, saya jawab sedikit ya. Kalau kata Tuhan itu jelas karena punya keilahian. Yesus itu kalau diterangkan dalam Bukan, Alkitab masalahnya begini, ini, perempuan itu kan tidak tahu Yesus punya Betul. keilahian atau enggak. iya kalau Anda mau berasal dari kata Tuhan, benar. Berasal dari kata Bukan. Tuhan. Kenapa? Kita bukan bahas esensi Tuhannya. Gini bro, kita bukan bahas esensi kata Tuhan. Kita membahas mengenai logika yang terjadi di dalam sebuah percakapan itu. Iya, makanya Bagaimana bro. Gini. Bro, kalau ini Tuhan ini yang ada di dalam Alkitab itu karena ada keilahian. Makanya Yesus itu selalu dikatakan Tuhan karena keilahiannya. Jadi penjelasan kata Tuhan dalam Alkitab memang bukan hanya Tuhan saja, tetapi Tuhan itu lebih di atas kata Tuhan. Karena Tuhan itu hanya antara manusia, sesama manusia. Bukan. Yang Tuhan saya dan maksudkan begini loh. budak. Sebentar. Begini loh bro. Supaya ngerti, kenapa ditambahkan kata Tuhan? Supaya menjelaskan tentang keilahian Yesus Kristus. Apa yang disampaikan ini tentang keilahian. Jadi kata Tuhan itu tentang keilahian bro. Dia menciptakan, dia melakukan segala sesuatu. Sedangkan kata Tuhan, dia tidak lebih tinggi daripada Tuhan. Dia hanya sekedar antara manusia, Tuhan dan hamba. Tuhan dan hamba. Contohnya, ya kalau kata Mister itu juga dipanggil Tuhan, Tuhan laki-laki. Tetapi Lord berbeda lagi dengan Lord of the Lord, Lord of Lord. Kemudian ada hanya Tuhan, Mister saja. Jadi itu perbedaan-perbedaan ya, supaya kita harus memahami dan mengerti apa yang ada dalam Alkitab ini. Ini pun juga bagaimana kalau seandainya kata Tuhan saja, Tuhan Allah. Artinya apa? Di sini hanya sebuah manusia. Tapi karena ada kata Tuhan, makanya ini ada keilahian. Ya. Itu. Kalau memang sumber kata Tuhan ya memang dari Tuhan, tetapi berbeda antara Tuhan dan Tuhan. Tidak sama. Ya, jadi kalau mau dibilang sama tentu tidak sama. Kalau memang harus mau dibilang untuk yang namanya sama ya Tuhan-Tuhan aja. Tetapi karena kenapa ditambahkan Tuhan, jelas gelarnya punya keilahian. Berarti perempuan itu tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi ya. Jadi ini penjelasan supaya kita mengetahui ya tentang keilahian Tuhan. Maksud saya kan sang perempuan itu kan memanggil Yesus dengan kata-kata Tuhan. Berarti sang perempuan tersebut tahu bahwa Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Kita nggak lagi diskusi tentang yang namanya kata Tuhan itu. Dia sebutkan kata Tuhan. Dia bukan, tadi kan kurios pun. Tadi kan kalau tertulis di sini pun kurios, tetapi kurios menuju kepada tadi kan keilahian. Bro mengatakan bahwa kata Tuhan dengan kata Tuhan itu beda. Berbeda. Kata Tuhan itu hanya antara relasi manusia dengan manusia. Tuhan itu karena punya keilahian. Dia pencipta langit dan bumi. Ya. Baik. Berarti di situ perempuan tersebut menyapa Tuhan Yesus dengan kata-kata Tuhan. Setuju? Loh, kalau dibilang, kalau di situ tadi sudah aku bilang, kalau kata Tuhan silahkan dipakai. Tetapi kenapa Yesus itu selalu yang namanya, dengarkan ya Bro Edis, ngerti ya? Ketika dia mengatakan seperti ini, apakah di situ dia memanggil Tuhan? Tetap kurios-kurios kan, Tuhan kan? Tetapi LAI menerangkan di sini supaya kenapa ada Tuhannya,
Supaya penegasan ini tentang keilahian. Kurios itu kan kata Tuhan aja sebenarnya. Anda maksudkan Ya, itu seperti itu? sudah Bro jelaskan itu. Biar Ya, nggak silakan. berulang-ulang. Saya Ya, sudah ya. ngerti. Sudah Ya, ngerti silakan. kok saya maksudnya. Hmm. Maksud saya begini, yang saya tanyakan, ketika perempuan tersebut memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, sebenarnya itu kan pengertiannya perempuan tersebut memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan kalau bahasa Indonesia. Betul. Setuju. Setuju? Betul, Nah, setuju. makanya saya bilang bro, sebenarnya Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya sama saja. Bapa di surga itu juga Tuhan. Gitu loh. Beda Kenapa bro, dia ketika ada kata Tuhan itu supaya untuk keilahian, gelar tertinggi bro. Iya, tetapi kan perempuan tersebut tentu tidak sedang mengatakan keilahian, karena kan kita bicara konteksnya kan diskusi antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Bagaimana mungkin perempuan Samaria itu tahu bahwa itu adalah keilahian? Kan tentu tidak. Betul, tapi kalau ditulis di sini dengan kata Tuhan untuk menerangkan tentang yang dipanggil itu Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar Iya, Tuhan maksudnya, saja. maksudnya Dari itu bahasa berarti aslinya. kepada pembaca. Maksudnya kepada pembaca Iya, kita kan? betul. Bukan kepada si perempuan itu kan? Betul. Nah, makanya yang saya maksudkan, bro, sebenarnya kata Tuhan dengan kata Tuhan itu di dalam Alkitab LA itu sebenarnya sama saja. Kata-kata inilah yang menjadi sumber Tidak sama. perdebatan. Makanya itu yang saya bilang tadi, bro. Oke, coba Masa kita baca kalau- selanjutnya. Coba kita baca ini. Ini apakah hanya Tuhan Allah saja? Kan Itu ini beda, ada bro. Tuhan huruf besar semua. Itu beda Makanya. dengan Tuhan yang T-nya huruf kecil. Betul sekali. Makanya itu tentang keilahian Yesus supaya menyempurnakan yang namanya Yesus itu. Makanya aku bilang dari sejak awal, keilahian Yesus dikatakan Tuhan supaya kita mengerti tentang kesetaraannya dengan Allah. Bukan yang namanya hanya Tuhan-Tuhan saja. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Saksi Yehova, nih ya, supaya kita ngerti ya teman-teman semua tentang perbedaan antara ini kitab Saksi Yehova saya bukakan. Ya. Oke. Nah, di sini contohlah Filipi 2 ayat 11 ya. Dan semuanya harus mengakui di depan umum bahwa Yesus Kristus itu Tuhan demi kemuliaan Allah Bapa. Ya, artinya di sini mereka hanya menyebut Yesus itu Tuhan bagi manusia saja. Kita adalah budaknya, gitu kan? Kita adalah hambanya. Dia tidak mengatakan tentang keilahian Yesus. Makanya Tuhan itu harus disematkan kepada Yesus supaya tahu tentang keilahian dan kesetaraan dia dengan Allah Bapa. Coba Ya. bro, buka 1 Korintus 6 ayat 14 coba. 1 Korintus 6 ayat 14, silakan. Makanya saya itu tidak cepat-cepat menyalah-nyalahkan saksi Yehova, teman-teman. Saksi Yehova itu sebenarnya ingin menjelaskan kata Tuhan dengan kata Tuhan itu sama saja. Cuman kalau saksi Yehova bilang Tuhan dengan Tuhan nggak sama, ya berarti mereka juga salah gitu. Coba Ya, silakan. dibaca dulu bro. Allah yang membangkitkan Tuhan. Oke, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Coba, Allah membangkitkan Tuhan. Gini bro, kalau misalnya ini Anda bawa bahasa-bahasa seperti ini, kalau Anda nggak tahu ya, yang Anda diskusikan siapa. Kalau saya ini kepada pihak sebelah nih, RT 6. Coba. Kalau kita menggunakan bahasa-bahasa seperti ini bahasa-bahasa yang bikin mereka pusing. Masa Allah membangkitkan Tuhan? Allah membangkitkan Tuhan tuh gimana ya, pusing mereka bahkan. Karena memang berbeda. Allah itu mereka sebutan nama. Kalau Allah ini kan hakikat. Tuhan ini gelar. Tuhan dari Tuhan segala itu Allah Tuhan. bukan? Loh, ini beda. Gelar yang berbeda kan. Ini hakikat, ini gelar bro. Iya kan? Iya, Allah membangkitkan Tuhan kan? Oke, berarti Tuhan itu Allah, betul? Tuhan itu Allah. Berbeda gelarnya. Tuhan itu tidak bisa disebutkan. Bukan, Yang pertanyaan namanya saya Tuhan begini. itu Allah beda. Pertanyaan saya begini, Tuhan itu Allah bukan? Tuhan itu Allah atau bukan? Secara keilahian ya. Anda kalau baca di sini Allah membangkitkan Tuhan. Ini Allah, ini hakikat. Tuhan ini gelar. Bukan, pertanyaan saya Tuhan itu Allah apa bukan? Tuhan itu Allah apa bukan?
Tuhan Allah. Silakan. Maksudnya mutar-mutarnya Iya, gimana makanya ini? beginilah. Makanya begini. Tuhan itu Allah. Kok tanyanya agak aneh ini? Saya udah bilang Tuhan itu Bukan gelar. aneh loh pertanyaan. Itu bukan pertanyaan yang aneh. Kalau saya jawab bukan. Ayo. Apa maksudnya? Kenapa bukan Tuhan? Tuhan di situ merujuk kepada Sang Mesias. Jadi Tuhan itu adalah kata ganti untuk Mesias. Bahwa karena begini bro, kita itu nggak sopan menyebut nama. Contoh gini, misalnya saya mohon maaf nih, misalnya nama ayah Anda itu Budi. Pantas nggak Anda ngomong Budi? Nggak pantas kan? Pasti akan Anda ganti Bapak. Contoh misalnya, presiden kita namanya Prabowo. Pantas nggak kita bilang Prabowo? Nggak pantas kan? Kita ganti dengan kata ganti presiden. Nah, kata Tuhan itu adalah kata ganti untuk Yesus. Makanya ayat itu maksudnya begini. Kan? Maksud ayat itu begini. Allah yang membangkitkan Tuhan, Tuhan itu maksudnya Yesus di situ. Kata ganti untuk Yesus. Karena nggak sopan kalau ngomong Allah yang membangkitkan Yesus. Nggak sopan. Sama seperti begini, dia ngajak makan Prabowo, nggak sopan lah. Presiden loh ini, panggil namanya, kata gantinya dikasih bukan kata ganti gitu. Gelar bro, ini gelar. Masa tiba-tiba ini kata ganti? Gimana sih ini kata ganti? Saya agak aneh kalau Anda bilang kata ganti. Ya mungkin pemahaman Anda baru sampai situ, ya nggak apa-apa lah. Saya juga tidak menyalahkan. Tapi intinya yang saya katakan tuh begini, ya ketika kita membaca Alkitab, ya kita merenungkan itu siang dan malam, nanti kita akan tahu kok apa yang dimaksud oleh para penulis. Jadi Rasul Paulus itu tidak pernah manggil Yesus dengan seperti kita masih manggil Yesus, itu sebenarnya nggak sopan loh. Kita itu nggak boleh panggil Yesus gitu, nggak boleh, tapi panggil Tuhan. Nah, Rasul Paulus juga dia nggak menulis Yesus kayak manggil temennya aja, enggak. Tapi diganti dengan kata Tuhan gitu loh. Bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan, maksud kata Tuhan di situ adalah Sang Mesias kita, yaitu Yesus. Enggak, itu gitu, gelar. biar kita nggak debat kusir. Jadi gini. Jadi bro, kata Tuhan di situ maksudnya ya Tuhan, Yesus Tuhan itu sama saja bro. Jadi Tuhan. Tapi berhubung sekarang sudah setengah 12, gimana? Kira-kira kita lanjut karena yang saya undang Bom dengan Rudi nggak datang nih. Ya udah, nanti mungkin besok kita akan diskusi lagi terkait kata Tuhan ya, karena apapun itu, kalau seandainya Anda hanya mengatakan kata ganti saja, itu tidak akan nyambung karena Allah itu seperti apa hakikatnya dan Tuhan itu adalah gelar ya. Jadi mungkin kita harus mengerti tentang prinsip-prinsip atau asas-asas Allah dulu ya, supaya kita memahami kealahan itu, bukan hanya menyebutkan Allah tetapi tidak mengerti tentang kealahan. Ya, supaya kita tahu bahwa prinsip Allah itu adalah kasih, kudus dan adil. Yesus dalam kemanusiaannya tetap dalam keilahiannya, kealahannya, dia tetap kudus, kasih dan adil. Ya, jadi tidak pernah terlepas dari yang namanya kasih, kudus dan adil. Ya, itulah Tuhan. Tuhan yang benar, kasih, kudus dan adil juga. Itulah gelar yang diberikan kepada Yesus Kristus untuk supaya membedakan antara Tuhan dengan hanya sekedar Tuhan dengan sekedar Tuhan. Kalau Tuhan hanya bagi manusia aja, tetapi kalau Tuhan kalau misalnya itu sudah kita, di atas. kalau misalnya kita lihat terjemahan lama nih, kalau misalnya kita merujuk kepada itu ya, sebentar ya bro ya, saya kasih dulu. Makanya saya bilang Tuhan dengan Tuhan tuh sebenarnya sama, cuman banyak orang nggak ini ya. Bentar ya. Kalau begini akhirnya ya pantas lah Donditan tuh debat terus dan dia nggak tobat-tobat ya karena ini bro, gitu loh ya. Ya, karena mereka memang menyamakan antara Tuhan Allah itu sama seperti saksi Yehova. Karena yang penting satu-satu aja kan. Nah kalau kita jelas kesetaraan Allah, makanya selalu disebutkan tentang keilahian Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan Allah. Ketika Yesus jadi manusia disebut Tuhan Yesus, keilahiannya itu tetap melekat. Jadi kalau hanya sekedar Tuhan aja, dia antara manusia dengan manusia yang lain. Saya akan mengutip satu terjemahan lama ya, dari Yohanes 13 ayat yang ke-13. Setiap manusia diciptakan dengan tugas dari Tuhan. Karena itu, marilah kita menghargai. Silakan. Yohanes 13 ayat 13. Punya terjemahan yang lama?
Iya, itu kan kalau Perbedaan terjemahan pendapat lamanya Tuhan. adalah hal yang wajar. Sekarang udah baru Yang Tuhan. sering terjadi masalah. Makanya Atau semuanya menurut Hmm. kalau bro Sebagai membedakan manusia, Tuhan dengan dia Tuhan, akan berpikir berarti memang dulu Yesus